Halo Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. By the way, selamat bertanding untuk Dinda Krejcela selaku Miss Supranational Indonesia yang udah berangkat tuh ke Polandia dan udah memulai aktivitas karantina di negeri minuman kesehatan alias Małopolska. To be honest, pengen banget ngebahas ajang yang satu ini ya Wak ya. Dan menurut pemikiran gua, ajang ini tuh nggak ada salahnya. Sebenarnya sih sama dengan ajang-ajang internasional yang lain. Ya karena memang ada noda setitik kerusak susu sebelanga, akhirnya ajang yang punya citra bagus jadi tercemar deh gara-gara ada beberapa kasus yang kemarin itu sempat heboh. Tapi nggak apa-apa, kita tetap dukung dan juga support abis-abisan untuk Dinda Krejcela. Seenggaknya walaupun enggak bawa pulang crown MS di tahun ini, tapi Dinda bisa berhasil untuk membanggakan negara Indonesia dan anggap aja bonus ya Wak ya. Karena memang kemarin benar-benar abis dipres banget setelah adanya pemilihan di Putri Indonesia, akhirnya langsung berangkat ke Polandia. Pasti capek banget ya Wak ya. Tapi nggak tahu kenapa insting gua mengatakan kalau Dinda itu benar-benar kayak upgrade banget dari pendahulunya. Kemungkinan besar Dinda bakalan menggondol crown dari MS ya Wak ya. Kalau kalian setuju, komentar di bawah. By the way, untuk di kali ini kita nggak bakalan ngebahas masalah peluang Dinda di ajang Miss Supranational, tapi kita bakalan bahas nih beberapa hasil analisis pemikiran gua dan juga fakta. Kenapa sih sebenarnya wakil Indonesia selalu aja mentok di ajang mahkota keranjang buah satu ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Welcome to the pageant analysis. Dari mulai tahun 2013, di mana informasinya di tahun 2013 ini Indonesia pertama kali debut Wak dengan mengirimkan wakil pertamanya yaitu Chokis Krisnanda ke ajang Miss Supranational di Polandia kala itu. Memang dari pertama kali diadakan, wakil Indonesia bener-bener kayak spesial banget di ajang ini Wak ya. Berikut ini beberapa fakta dan juga prestasi yang udah diraih oleh wakil Indonesia selama berkompetisi dari mulai tahun 2013 nih kan sampai dengan tahun 2021 kemarin. Kita mulai bahas prestasinya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang berbau gibah dan kontroversial sekali ya Wak ya. Dan Miss Supranational Indonesia pertama yaitu Chokis Krisnanda berhasil membawa negara Indonesia di kancah internasional melalui SAS Indonesia dengan mendapatkan hasil maksimal yaitu sebagai third runner up dari Miss Supranational tahun 2013. Kalau misalnya kalian masih ingat, Chokis tuh bener-bener kayak gorgeous banget waktu itu. Dan gak hanya itu, kayaknya pemilik ajang Miss Supranational ini sebelum ada kontroversial dan beberapa kisah huru-haranya, bener-bener udah kayak melirik banget nih SAS dari Indonesia. Ya pantas aja juga, Chokis juga pinter ya Wak ya. Setelah berkompetisinya Chokis di tahun 2013, akhirnya di tahun 2014 ada Estelle Italiana atau orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Lily atau Trio E. Kalau misalnya kalian masih ingat, Lily membawa sebuah national costume yang benar-benar memorable kala itu. Sebuah national costume yang benar-benar terinspirasi dari Dayak dan berhasil mendapatkan best national costume pertama untuk Indonesia di ajang Miss Supranational. Meskipun berhasil membawa best national costume di ajang ini Wak, tapi Estelle Italiana belum berhasil mendapatkan posisi di dalam semifinalis atau masuk ke jajaran top semifinalis Wak. Nah, di tahun 2015, kalau misalnya kalian masih ingat, ada sosok yang benar-benar dikaporitkan sama pageant lover kala itu, yaitu ada Gracia Amanda dari Sulawesi Utara yang dikirimkan oleh YPI untuk mewakili Indonesia ke ajang Miss Supranational dan berhasil masuk ke dalam first cut doang. Meskipun Gracia benar-benar dijagokan kala itu, tapi Gracia kayak melempem saat melakukan karantina, meskipun dari segi face-nya benar-benar kayak masuk hot pick beberapa kali di portal pageant internasional. Karena memang kegagalan dari Gracia Amanda di tahun 2015 nih kan akhirnya di tahun 2016 diwakili seorang Barbie rendang dari Sumatera Barat yaitu ada Intan Aletrino. Dimana Intan Aletrino ini adalah sosok Barbie rendangnya Sumatera Barat yang benar-benar dijagokan bakal menggondol dari crown keranjang buahnya Miss Supranational Wak ya. Tapi nggak tahu kenapa sistem penilaian dari MS itu benar-benar kayak goib banget dan bahkan Uni Intan mentok di top 10. Ya kenapa itu Bu? Kenapa?
Setelah kejadian mentekuk paku dari Uni Intan Aletrino, akhirnya di tahun 2017 ini ada sosok dari Karina Nadila Niap. Yang kala itu tuh bener-bener kayak tahunnya Gracia Amanda tuh terulang lagi. Yang memang kayaknya vibes dari zamannya Gracia Amanda terulang lagi sama Karina Nadila, Wak. Gua bilang seperti ini karena memang kala itu Karina bener-bener digadang-gadang bakal mendapatkan placement tertinggi di ajang Miss Supranasional. Tapi sungguh disayang, dia hanya mentok di top 25 besar doang atau jalur voting. Nah, di tahun 2018 Indonesia bener-bener kayak berbangga hati banget dengan keterwakilan dari seorang sosok Wilda Situngkil alias Hayati Hayatno Nusantara memanggilnya dan menyematkan sebuah titel Miss Sepeda kepada Wilda. Ya mungkin karena memang terlalu terbuli kala itu, akhirnya Wilda bekerja dengan maksimal dan akhirnya mendapatkan dari titel top 5, entah juara keberapa ya Wak ya, entah juara ketiga, entah juara keempat, gua juga lupa. Tapi kala itu benar-benar Hayati dihibur dengan seluruh prestasi yang didapatkan oleh Wilda ini, dan disambung lagi dengan kehadiran dari Jessica Iskandar. Kok jadi ke Jessica Iskandar pula ya? Jessica Fitriana Martasari maksud yang mendapatkan dari juara ketiga di ajang Miss Supranasional tahun 2019. Setelah ada Jessica, di tahun 2020 ini ada lagi sosok dari Jihan Almira Cidit yang bener-bener digodong-godong, digadang-gadang bakal mendapatkan crown untuk MS pertama untuk Indonesia. Tapi sayangnya lagi, entah kutukan apa yang terjadi, Jihan gagal melaju ke top 5 dan hanya mentok di top 10 doang. Marah kakak tuh. Dari rekam jejak prestasi wakil Indonesia di ajang MS Wak ya, ini bener-bener kayak penilaiannya goib banget. Kali ini kita bakal mencium aroma-aroma jejak dan menganalisa kenapa sih wakil Indonesia bener-bener mentok paku selalu di ajang keranjang buah ini Wak ya. Oke, alasan yang pertama yang menurut gua benar-benar masuk akal, MS mencari dari sosok wanita perfect body. Ya, sebenarnya ini agak sensitif untuk dibahas ya, Wak ya, karena memang mengenai body shaming gitu. Tapi ini kenyataannya. Tapi enggak juga sih, Jessica juga enggak begitu bagus juga badinya, tapi bisa dapet top 5 ya, Wak ya. Dan kalau misalnya dibilang perfect body juga, Jennie Kim juga enggak terlalu tinggi-tinggi kali ya, Wak ya. Tapi otomatis mungkin ada ya persentase dari perfect body ini dinilai dari pemenang dari MS. Alasan yang kedua, MS butuh yang namanya entertain. Artinya mereka tuh yang menang dari MS ini benar-benar bisa meng-up dari ajang baru ini Wak ya. Tapi alasan ini rasanya kurang tepat ya Wak ya, karena memang MS ini adalah sosok yang benar-benar mungkin ada beberapa yang kayak kurang ter-up, ada beberapa wakil yang mungkin kayak kurang famous juga tapi dimenangkan juga tuh. Dan kalau misalnya dihubungkan kalau MSO ini butuh negara-negara yang powerhouse, agak juga ya, karena memang Filipina juga nggak terlalu di-up juga di ajang ini. Nah, makanya ini gue kayak bener-bener ngerasa bahwa ajang ini bener-bener goib banget dalam sistem penilaiannya Wak ya. Jadi kayak susah untuk diterawang, kayak butuh banget untuk di-hype sama ajang mereka. Dan alasan ketiga kenapa MS Indonesia belum pernah bisa memenangkan dari MSO atau crownnya, ya mungkin tipe dari MSO mencari kriteria queennya dari tahun ke tahun tuh agak berbeda-beda ya Wak ya. Ya untung-untung hoki dah. Dari sekian banyak wakil Indonesia yang udah dikirimkan ya Wak ya, ada satu alasan yang mungkin harus dimiliki oleh seorang wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional, yaitu tunduk dan patuh dengan aturan Miss Supranasional, dan juga mungkin nggak terlalu ke atas dan juga nggak terlalu ke bawah. Artinya orang-orang yang menjadi pemenang dari MS ini bukan dari awalnya udah terkenal ya Wak ya. Mereka tuh pengen ada bantuan dari MSO untuk membuat mereka terkenal. Jadi kalau misalnya kayak sekelas Karina, kemudian kayak Jihan dan beberapa aktris lainnya yang mungkin join MSO, mereka mungkin kayak bakalan haus pengakuan ya Wak ya, karena memang udah artis papan atas nih turun gunung ke MSO, otomatis kerja dari MSO ini kayak nggak akan nampak gitu. Seluruh pageant lover di dunia bakal mengira dia kan artis papan atas ya Wak ya. Jadi kayak nggak ada dorongan dan bantuan dari MSO, mereka juga udah terkenal gitu. Dan satu hal yang benar-benar paling penting di MSO adalah MSO kayak pengen banget ajang-ajang di atas mereka tuh, atau orang-orang yang pernah ikut ajang di atas mereka turun gunung ke ajang mereka. Nah, salah satunya adalah Lela dari Miss South Africa yang benar-benar kayak join mau memenangkan crown dari Miss Supranasional ini. Dan apakah Lela ini akan mendapatkan posisi seperti Jennie Kim di tahun 2016?
Just wait and see Wak ya. Oke, itulah beberapa opini gue tentang Miss Supranational. Jadi kayak agak gelap-gelap banget gitu, nggak bisa diterawang. Kalau Miss Universe kan udah jelas nih carinya seperti apa. Tapi kalau MSO ini mungkin agak cari-carinya yang bener-bener tunduk sama mereka kali ya Wak. Tapi jangan lupa Wak, untuk kalian tetap dukung Dinda Chrisella karena Dinda bener-bener wakil yang gorgeous dan bener-bener wakil terniat untuk mendapatkan crown dari keranjang buah ini Wak. See you di the next video.